Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Jemaah Tarekat Naksabandia di Padang rayakan Idul Adha pada Sabtu pekan lalu. Seorang pengedar sabu-sabu ditangkap polisi Payakumbuh, sedangkan seorang lainnya berhasil kabur. Bantuan korban banjir bandang pesisir selatan menumpuk di rumah wakil bupati. Kasus ini menjadi heboh setelah diunggah warganet di media sosial. Pengikut Tarekat Naksabandia di Surau Baru, Kecamatan Pauh, pinggiran kota Padang, Sabtu pagi pekan lalu menggelar salat Hari Raya Idul Adha. Tak ada yang beda dengan tata cara pelaksanaannya dengan umat muslim lainnya. Usai salat sunat Idul Adha 2 rakaat, khutbah, dan setelah itu mengumandangkan takbir bersama-sama. Berdasarkan perhitungan hisab kitab Munjid yang turun-temurun mereka percayai, 10 Zulhijjah atau Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 15 Juni. Penetapan ini berbeda 2 hari jika dibandingkan dengan penetapan yang dilakukan pemerintah. Jemaah Tarekat Naksabandia menetapkan 10 Zulhijjah, bersamaan waktunya dengan penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal, yang mereka tetapkan pada tanggal 8 Maret lalu. Waktu Ramadan masuk ditentukan hari puasa, hari rayamu, wukuf di Padang Arafah. Jadi ini ada sinalah dambi sekali waktu kepuasaan. Dari ditentukan sekali hari raya. Raya itu leh ada dan itu puasamu, rayamu. Tapi rayo haji Zulhijjah. Usai melaksanakan salat Id, pengikut Naksabandia juga akan menyembelih hewan kurban. Tahun ini, jemaah Surau Baru menyembelih 1 ekor kambing. Jumat malam pekan lalu, pengikut Naksabandia juga menggelar takbiran sentak, menandakan mereka merayakan Idul Adha keesokan harinya. Alfi melaporkan dari Padang. Jembatan menghubungkan Jorong Singijambu dengan Jorong Batur kembali putus. Dihanyut oleh air dan kembali putus jembatan. Hujan deras yang melanda tanah datar sejak Jumat siang pekan lalu mengakibatkan meningkatnya debit air sungai Batang Malana. Derasnya arus sungai menyebabkan 2 jembatan darurat yang dibangun pasca banjir bandang yang melanda daerah itu sebulan lalu rusak dan nyaris ambrol pada Jumat malam. Kedua jembatan ini merupakan akses bagi warga Jorong Batua menuju pusat nagari di Kecamatan Pariangan dan saat ini tidak bisa lagi digunakan oleh warga. Warga pun membangun jembatan seadanya agar bisa dilalui oleh pejalan kaki dan kendaraan roda 2. Tingginya debit air pada Jumat tengah malam kemarin tidak hanya merusak jembatan, namun juga mengikis dinding sungai yang sebelumnya telah diperbaiki oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 Padang. Bahkan dinding sungai ada yang jebol dan runtuh diterjang arus air. Mengakibatkan runtuhnya 2 unit jembatan yang menghubungkan Kecamatan Pariangan dan Kecamatan Limakaum dan Sementara. Jadi ini jembatan ini harapan kami kepada Bapak, semoga dan juga kepada pemerintah negeri, semoga bisa cepat diselesaikan karena akses jalan kita saat ini terputus. Dan juga bagi pengurusan bagi masyarakat juga antar Jorong ke pusat nagari juga akan terhambat dan terhalang. Jembatan ini sebelumnya dibangun secara swadaya oleh warga Nagari Sungai Jambu dan relawan. Pasca jembatan utama tersebut hancur, diterjang banjir bandang 11 Mei lalu.
Kini, warga berharap pemerintah secepatnya membangun kedua jembatan yang rusak itu secara permanen, serta memperbaiki dinding sungai yang jebol. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Kebakaran besar melanda Pasaman Barat di Jorong Padang Halaban, Nagari Sasak pada Jumat dini hari pekan lalu. 5 rumah semi permanen dan sebuah rumah permanen ludes di lahap si jago merah. Selain itu, 2 warga juga mengalami luka bakar dan seorang pemilik rumah pingsan. Ketiga korban dirawat di RSUD Pasaman Barat. Peristiwa itu terjadi secara tiba-tiba. Api terlihat berkobar di salah satu rumah semi permanen dan membesar dengan cepat. Warga yang mengetahuinya langsung bersorak dan mengagetkan warga Jorong Padang Halaban. Menjelang kedatangan mobil pemadam kebakaran, warga mencoba memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun upaya warga kalah cepat dengan api yang membakar rumah itu. Pasalnya, sebagian besar material rumah terbuat dari kayu dan sangat mudah terbakar. Selain itu, tiupan angin yang kencang juga mempercepat api merembet ke rumah sekitar. 2 mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Pasaman Barat datang ke lokasi untuk memadamkan api. Upaya pemadaman juga dibantu oleh sebuah kendaraan taktis milik Polres Pasaman Barat yang mempunyai alat penyemprot air bertekanan tinggi. Setelah berjibaku selama 1,5 jam, api berhasil dikuasai dan dipadamkan petugas. Rumah yang terbakar itu ada 6 buah rumah, di mana 5 rumah semi permanen dan 1 rumah permanen. Ada korban jiwa, Pak? Korban jiwa untuk saat ini tidak ada. Korban luka bakar itu ada 2 orang dan itu telah dirawat. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun pemilik rumah mengalami kerugian ratusan juta rupiah karena tak ada peralatan dan perabotan rumah tangga yang berhasil diselamatkan. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran itu. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Hujan deras yang mengguyur Padang sejak Jumat petang hingga malam mengakibatkan 7 pohon tumbang. Selain menghambat akses jalan dan menimpa kabel listrik, sebuah pohon tumbang di Kecamatan Kuranji juga merusak sebuah rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun BPBD mengimbau warga agar tetap waspada terhadap cuaca ekstrim. Beruntung, lokasi pohon tumbang tak berjauhan. 1 pohon tumbang di daerah Andalas dan 6 lainnya di Kecamatan Kuranji. Yang pertama kali dievakuasi petugas adalah salah satu pohon tumbang di daerah Kuranji karena menimpa rumah, menimpa kabel listrik, dan menutup jalan. Petugas harus bekerja keras untuk mengenyahkan material pohon yang tumbang itu karena ukurannya cukup besar. Mengerjakan 7 titik pohon tumbang, 1 di Andalas dan 6 lokasi berada di Kuranji. Paling banyak kita kerjakan di daerah Kuranji, tepatnya di daerah itu pohonnya sudah cukup tua ya. Dan itu juga buat warga Kota Padang, apabila terjadi hujan yang lebat dan cuaca yang tidak menentu, angin kencang, usahakan jangan keluar rumah. BPBD Padang mengimbau warga agar waspada saat berada di luar rumah. Pasalnya, informasi dari BMKG, Kota Padang akan dilanda cuaca ekstrim berupa hujan deras yang disertai angin kencang hingga akhir bulan ini. Hal itu berdampak pada pohon pelindung karena sebagian besarnya telah lapuk dan berusia tua. Alfi melaporkan dari Padang.